Maafkan ku harus pergi, ku tak suka dengan ini. Aku tak bodoh. Hai Sobat Kompas TV, CCTV kembali lagi bareng sama saya Randy Mardika Sari. Jadi kalau tadi kan saya udah nyanyi, pasti tahu dong itu lagu siapa? Ya Mbak Kade. Karena kemarin-kemarin Mbak Kade ini sempat viral ya di publik karena membeberkan gaji dan tunjangannya sebagai anggota DPR RI Komisi 9. Emang berapa sih gajinya Mbak Kade ini ya, seorang diva sebagai anggota DPR? Ayo langsung kita lihat. Jadi melalui akun YouTube-nya Pak Akbar Faizal ini, Mbak Kade bilang nih, jadi setiap tanggal 1 nih Pak, dapat 16 juta. Tanggal 5, 59 juta. Kalau nggak salah, banyak tuh ya kayak Mbak Kade ya sampai lupa gitu kan. Dana aspirasi itu memang wajib untuk kita. Namanya uang negara, dana aspirasi kita itu 450 juta, 5 kali dalam setahun gitu. Ini Mbak Kade nih yang ngomong, bukan saya ya. Terus ada juga untuk uang kunjungan dapil atau daerah pilihan 140 juta. 8 kali dalam setahun. Jadi hitung aja lah sahabat Kompas TV, kurang lebih ya 960 juta lah ya. Banyak ya Mbak Kade ya. Wow. Nah, kalau kita rinci dari perbincangan Mbak Kade dengan Pak Akbar tadi ya, kira-kira begini sahabat Kompas TV. Gaji pokoknya ini sebagai anggota DPR 16 juta, diterima setiap tanggal 1. Kemudian ada juga tunjangan 59 juta, diterima setiap tanggal 5. Terus dana aspirasi 450 juta 5 kali dalam setahun. Kunjungan daerah pemilihan 140 juta. Ini jarak antara tanggal 1 sama tanggal 5 kan 4 hari ya. Kayak 16 juta belum kepake udah ada lagi nih yang masuk di rekeningnya nggak sih? Terus belum ini ya kan. Wow, kalau di total nih kurang lebih ya, dihitung-hitung sekitar 3, sekian 3,3 M kalau nggak salah. Lumayan ya setahun jadi anggota DPR segitu. Ini versi Mbak Kade loh. Next ya, sahabat Kompas TV pasti juga bertanya-tanya, kok mau ya anggota DPR itu bisa belak-belakan gitu soal gaji dan tunjangannya. Jadi kemarin tuh di YouTube itu Mbak Kade tuh ditanyain sama Pak Akbar soal artikel ini yang judulnya Dipuji, Krisdayanti anggap buang-buang anggaran fasilitasi anggota DPR positif COVID-19. Jadi juga sempat kan ada beberapa anggota DPR itu yang minta untuk dijatah, istilahnya dijatah fasilitas bagi mereka yang terkena COVID-19, tapi pakai uang negara. Makanya Mbak Kade itu langsung bilang kan, ya iyalah Pak, anggota DPR itu punya uang. Ya maksudnya masa sih anggota DPR udah punya uang segitu masih minta difasilitasin pakai uang negara lagi? Emang kurang bapak-bapak, ibu-ibu 3,3 M-nya? Itu baru versi Mbak Kade loh. Siapa tahu yang lainnya lebih banyak. Aduh, kacau sih. Nah, ngomongin soal anggota DPR dan gajinya, pasti mereka juga wajib dong ya lapor LHKPN. Nah, ini ada data dari LHKPN tahun 2019, kekayaan atau harta dari Krisdayanti ya. Berapa sih? Ayo dong, next. Nah, ini dia rincian harta Krisdayanti. Ada tanah dan bangunan 23,2 miliar, alat transportasi dan mesin 2,5 miliar, ada juga harta bergerak lainnya 1,78 miliar dan lainnya tadi. Ada juga kas dan setara kas 1 miliar 1. Gimana ya bacanya? Bingung ya kan? Ada juga, oh ternyata sudah. Kalau di total kekayaan dari Krisdayanti ini 28,5 miliar. 28.511.622.981. Ih jago banget gue ngomongnya ya. Wow, lumayan juga ya harta kekayaannya Mbak Kade ini selama sebelum jadi DPR. Sekarang berapa saya juga nggak tahu. Ya, kita kan tadi sudah melihat ya sahabat Kompas TV harta kekayaan dari sang diva Krisdayanti sebesar 28,5 miliar ya kan. Ini juga kita lihat nih yang satu partai dan juga satu instansi alias DPR tapi levelnya udah di atasnya ya jauh. Ketua DPR, the one and only Bu Puan Maharani. Nah ini ada harta kekayaannya 382,4 miliar rupiah. Sementara Mbak Kade tadi 28,5. Ini sekitar 13, sekian kali lipatnya lah ya dari gaji Mbak Kade ini. Punya Bu Puan banyak juga ya. Bu Puan ininya hartanya, aduh, mau deh jadi ketua DPR. Nah, gimana sahabat Kompas TV? Udah melihat nominal-nominal tadi? Bagaimana tertarik untuk mencalonkan sebagai anggota dewan ya kan? Banyak banget kan ya ternyata ya. Nah, lanjut kita akan melihat berapa gaji presiden dan wakil presiden. Kira-kira lebih besarkah atau lebih kecilkah ya daripada anggota dewan?
Ya, kita lihat yuk, berapa sih gajinya Pak Jokowi dan juga Pak Ma'ruf Amin? Nah, perlu kita ketahui ya sahabat Kompas TV, kalau gaji presiden itu sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2000 tentang gaji pokok pimpinan lembaga tinggi negara. Selain itu, gaji presiden ini dan wakil presiden juga diatur dalam UU nomor 7 tahun 1978 tentang hak keuangan administratif presiden dan wakil presiden. Nah, di dalam UU nomor 7 tahun 1978 tadi, besaran gaji dari presiden ini adalah 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden. Nah, ini tadi gaji dari Pak Jokowi ya, 30.240.000, ini hasil dari 6 kali 5 juta. Sementara Pak Wapres, Pak Ma'ruf Amin ini ada 20 juta atau 4 kali 5.040.000 per bulan ya sahabat Kompas TV. Nah, selain dari gaji secara materi ya istilahnya, nah Pak Wapres dan juga Pak Presiden ini juga dapat tempat kediaman dengan fasilitas segala perlengkapan, ada kendaraan dan juga pengemudinya alias driver pribadi ya sahabat Kompas TV, ini fasilitas-fasilitas yang didapatkan. Tapi masih ada juga nih kayaknya. Nah, ini hak pensiun. Presiden dan wakil presiden mendapatkan pensiun pokok sebesar 100% dari gaji pokok terakhir. Jadi misal gaji pokok terakhir berapa tadi? 30 juta gitu kan, berarti ya pensiunnya 30 juta gitu ya sahabat Kompas TV. Nah, itu tadi kayak enak ya, kayaknya enak ya, gimana? Tertarik jadi presiden? Ya tanggung jawabnya juga besar dong, jangan cuman nanin kayak gitu. Tanggung jawabnya gede sahabat Kompas TV, makanya gajinya juga gede. Nah, lanjut ya sahabat Kompas TV, masih ingat mungkin dengan momen ini adalah momen ketika Pak Presiden Jokowi ini melantik para menteri di kabinet beliau di kepemimpinannya yang kedua, periode kedua gitu ya, maksudnya bersama dengan para menteri. Nah, ngomongin soal menteri ini pasti juga penasaran dong, berapa sih sebenarnya gaji para menteri ini. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu kalau gaji menteri itu udah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2000 tentang gaji pokok pimpinan lembaga tertinggi, tinggi negara dan anggota lembaga tinggi negara, serta uang kehormatan anggota lembaga tertinggi negara. Selain itu, tunjangan menteri nih juga diatur dalam regulasi keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 68 tahun 2001. Ya pasti semua udah diatur dong ya, nggak bisa kita minta kayak Pak, gue minta segini dong gajinya, tunjangannya segini, nggak bisa, semua udah diatur ya. Nah, berapa yang diatur itu? Jadi gaji menteri ditetapkan sebesar 5.040.000 per bulan, sementara untuk tunjangan menteri sebesar 13.608.000 per bulan. Kalau misal kita hitung nih ya, total gaji dan tunjangan menteri dalam sebulan itu 18.648.000 rupiah. Itu gaji dan tunjangannya ya. Bener, cuma itu doang nih Mbak gitu. Nah, kita lihat, nah ternyata selain itu para menteri ini juga dapat yang lain. Selain gaji dan tunjangan, menteri juga mendapatkan tunjangan operasional. Nah, ngomong-ngomong nih ya sahabat Kompas TV, tunjangan operasional nih ya, kata-katanya itu ada sampai 100 juta lebih itu per bulan ya sahabat Kompas TV. FYI, tunjangan operasional itu ya kayak pulsa, bensin, kemudian ada juga membayar driver dan lain sebagainya, itu 100 juta lebih. Jadi sebenarnya ya kalau per bulan bisa lah nerima kayak ratusan juta lebih bisa kayaknya, ya kan? Mantap ya, gimana mau jadi menteri? Silahkan tanggung jawabnya juga besar, ingat. Gimana sahabat Kompas TV, tadi gaji DPR udah ya, anggota dewan udah, gaji menteri udah, kemudian gaji presiden juga udah, semua kita udah tahu kan ya rinciannya kayak gimana. Nah, ngomongin soal yang viral, nggak cuman Mbak Kade doang nih yang viral gara-gara ngomongin blak-blakan soal gajinya, ini juga ada salah satu Bupati Banjarnegara pada saat itu ya, Pak Budi Sarwono, yang blak-blakan juga nih nunjukin slip gajinya ke media sosial yang kemudian viral. Dia ngasih lihat kalau misal gajinya nih cuma 2,1 juta rupiah kayak gitu. Kenapa sih Pak Budi ini sampai harus menunjukkan gajinya ke media sosial dan sampai diupload ya di sosmednya @Kabupaten Banjar? Itu ternyata dia menilai bahwa gaji bupati kok cuma segini kayak gitu ya, karena kan banyak kunjungan kemana-mana, merasa kurang gitu. Bahwa dia juga bilang nih kalau misal ini gaji saya cuma cukup buat
nganterin anak saya piknik ya. Piknik kemana ya? 2,1 juta, staycation kali ya Pak ya. Nah, kita lihat ya sahabat Kompas TV, di sini juga ada berapa sih besaran gaji Bupati Budi Sarwono ini ya. Sesuai draft sebesar 6 juta ya sahabat Kompas TV. Namun yang diterima beliau ini adalah Rp5.961.200 karena ada pemotongan zakat lewat sebesar Rp152.900. Ini gajinya doang, tapi pasti ada lah ya tunjangannya ya kan sahabat Kompas TV. Tapi Pak Budi bilang nih, waktu ditanya kan ya, kenapa sih Pak gitu? Karena dia bilang tunjangan nggak ada tunjangan apa-apa. Uang operasional ada, uang operasional saya 31 juta, berapa gitu. Itu untuk keperluan keliling sehari-hari, pulsa, untuk kondangan dan sebagainya. Ya masih ada lah ya Pak, enggak 2,1 juta sih ya. Nah, ini kita lihat data dari LHKPN ya sahabat Kompas TV per 31 Desember 2020. Harta kekayaannya Pak Budi Sarwono ini 23,8 miliar rupiah ya. Gede lah ya kalau untuk ukuran bupati ya. Mau buat apa sih ya Pak ya? Bisa lah kalau misal sehari-hari makan dan lain-lain masih cukup. Nah, selain viral karena slip gaji ya diupload di medsos, ini juga Pak Budi juga pernah viral nih, nggak lama, baru-baru banget Agustus 2021 kemarin ini Pak Bupati Banjarnegara ini pernah menyebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menteri Penjahit. Maksudnya apa sih? Jadi kayaknya pada saat itu tuh Pak Budi tuh susah gitu ya mengucapkan nama Panjaitan, sehingga dia tuh kayak nyeleneh aja waktu ditanya wartawan gitu. Itu Pak Menteri Penjahit kayak gitu sahabat Kompas TV. Nah lanjutnya ini kan sahabat Kompas TV kemarin udah sempet viral juga itu ya, ini juga viral lagi ini Pak Budi bulan September ini ditangkap KPK. Ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi dugaan penerimaan fee dari pembangunan infrastruktur di Banjarnegara ya sahabat Kompas TV senilai 2,1 miliar rupiah. Wow, benarkah demikian? Jadi kita masih menunggu kelanjutan dari kasus ini ya sahabat Kompas TV. Nah, sahabat Kompas TV, sudah kita lihat tadi ya gaji-gaji para pejabat di Indonesia. Gimana banyak kan? Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu, pejabat di luar sana punya gaji banyak, punya tunjangan banyak, semoga bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya sahabat Kompas TV ya. Kayak saya nih juga kan ya, gajinya juga cukup lah ya buat saya dimanfaatkan untuk bayar kos, bayar Netflix ya kan, Netflix and chill ya anak muda zaman sekarang ya sahabat Kompas TV. Nah, Sobat Kompas TV, itu saja dari saya, CCTV hari ini. Kita ketemu lagi di CCTV selanjutnya. Kira-kira mau bahas apa? Ya tonton terus videonya sampai akhir, biar tahu besok kita bahas apa, oke? Bye! Terpaut 13 kali lah, ntar jauh lagi gak fokus sih. Sumpah. Akhirnya ini. Oke. Enggak apa, sip, aku langsung closing. Bentar, gue lupa, gue pikir udah. Jangan gitu.